P5 PPRA kita di fase B kelas 3. P5 singkatan dari Proyek Pembuatan Profil Belajar Pancasila. Dan di sini ada tambahannya dalam bidang agama yaitu PPRA Proyek Belajar Pancasila Rahmatan lil Alamin. Coba kita tepuk P5 dulu. Tepuk P5. Di sini apakah sampah itu? Menurut kalian apa sampah itu? Sampah adalah barang yang tidak digunakan lagi. Barang yang tidak digunakan lagi. Coba ada yang tahu apa saja jenis sampah itu? Organik. B3 bagus. Apa saja dampak buruk sampah menurut kalian? Dari kelompok 1? Banjir, longsor, berbau tidak sedap. Selanjutnya, menurut kalian di lingkungan sekitar kalian membawa dampak apa? Sampah itu bau, penyakit. Bagus. Selanjutnya akan kita jelaskan bahwa sampah adalah material sisa yang dihasilkan dari aktivitas kita semua sebagai manusia maupun proses alam yang sudah tidak digunakan lagi dan biasanya dibuang. Ya, ada yang menyimpan sampah? Tidak, ya. Sampah berasal dari berbagai sumber seperti dari bahan rumah tangga, industri, pabrik, pertanian, dan kegiatan komersial. Nah, berdasarkan sumbernya, ya, dari rumah tangga. Contohnya apa? Aktivitas rumah tangga, sisa makanan. Setiap hari pasti kalian makan kan? Plastik, botol bekas, apalagi kertas, sampah industri dari pabrik apa? Limbah cair, terus apa lagi? Logam, limbah sampah, bahan kimia logam, sampah pertanian apa saja? Contohnya dari cigaran daun atau sisa panen. Ya. Terus selanjutnya sampah komersial apa sih? Sampah dari kegiatan perdagangan. Oke, yang di sini seperti kemasan produk, bungkus kantong plastik ataupun karton bekas yang sudah tidak digunakan. Atau juga ada sampah konstruksi. Nah, dari sini dari potongan kayu, beton dan puing-puing bangunan. Ada juga berdasarkan sifatnya. Ada sampah organik, anorganik, terus apa lagi? B3. Sampah organik yaitu sampah yang berasal dari bahan alami atau makhluk hidup. Contohnya apa? Daun, Kulit ranting. kulit buah ranting. Oke, dan banyak lagi. Atau apa namanya? Bisa diuraikan di sini, ya, sebagai apa? Pupuk atau kompos. Kalau anorganik sampah apa? Anorganik yang berasal dari bahan non alami. Contohnya seperti kertas,
limbah minyak bekas. Kalau gas apa? Kendaraan bermotor, ya, kendaraan bermotor seperti karbon monoksida dan gas yang lainnya, ya. Sedangkan menurut terhadap dampak terhadap lingkungannya, ada sampai titik tadi yang lain disebutkan yang paling berbahaya dan beracun, limbah medis, alat-alat kesehatan yang tidak digunakan, baterai bekas dan bahan kimia. Jangan sekali-kali kalian bermain dengan bahan yang berbahaya dan beracun. Sampah tidak berbahaya contohnya apa? Makanan atau kertas, ya. Sampah tidak berpotensi menimbulkan bahaya. Nah, menurut kemampuan daur ulangnya apa aja yang bisa didaur ulang? Plastik, kertas, ya. Plastik bisa didaur ulang jadi apa aja? Plastik banyak, baju, ada kertas, mainan, kadang dompet, juga bisa. Kalau kertas, kalian buat apa biasanya didaur ulang? Logam dan kaca. Sedangkan yang tidak bisa didaur ulang yaitu seperti yang tidak bisa diolah kembali residu dari bahan kimia. Oke. Selanjutnya kita menyimak Kembali lagi di channel Halo Edukasi. Sampah plastik ada di wilayah perkotaan dan juga dalam kegiatan industri pabrik yang menghasilkan banyak sekali limbah berupa sampah plastik itu sendiri. Banyaknya limbah dan ataupun juga sampah plastik yang muncul tersebut tentu saja memiliki dampak yang kurang baik untuk lingkungan dan juga kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hal tersebut diperlukan suatu manajemen pengelolaan terhadap limbah sampah plastik secara berkala dan intens. Hal ini guna untuk dapat mengurangi potensi dan ataupun juga dampak negatif yang mungkin dapat muncul dari penumpukan sampah plastik itu sendiri. Berikut ini beberapa dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik. 1. Banjir. Penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar akan memicu terjadinya banjir. Hal ini dikarenakan sulitnya material plastik untuk dapat diuraikan, sehingga penumpukan akibat sampah plastik itu sendiri akan berpotensi menyumbat saluran air yang ada di wilayah tersebut. Dengan tidak lancarnya saluran air dan ataupun kawasan penyerapan air itu sendiri, maka air akan sulit untuk dapat diserap tanah ataupun mengalir secara lancar. Akibatnya air akan menggenang dan terjadi banjir. 2. Sampah plastik tidak mudah terurai. Sampah plastik ternyata sangat sulit untuk dapat dilakukan penguraian terhadap materialnya. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan dari sampah plastik yang lambat laun akan semakin banyak dan berpotensi untuk dapat menimbulkan dampak dan juga efek negatif yang buruk bagi makhluk hidup itu sendiri. 3. Menimbulkan bau yang tidak sedap. Penumpukan dari sampah tentu saja akan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Pencemaran udara bahkan dapat diakibatkan dari penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar itu sendiri. Bau yang tidak sedap akibat polutan udara tersebut berpotensi menimbulkan penyakit. 4. Memicu terjadinya kebakaran. Bila sampah plastik tidak terkelola dengan baik, maka dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Hal ini dikarenakan material plastik itu sendiri yang sulit terurai dan mudah untuk menyulut kebakaran bila ada api di dekatnya. 5. Menghancurkan ekosistem. Ekosistem merupakan tatanan kesatuan utuh dan menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Sampah plastik yang dibiarkan saja dan tidak terurus tentu saja akan sangat berbahaya, tidak hanya bagi makhluk hidup, namun juga terhadap ekosistem. Demikian pembahasan mengenai dampak sampah plastik.
satu tempat pembuangan sampah di sekitar sekolah. Di sini kalian mengamati apa saja yang dapat di sini. Ada jenis sampah organik, sampah ada bahan berbahaya. Ini juga ya. Dari sini kita dapat mengetahui secara langsung bahwa apa namanya sampah itu ada banyak jenisnya seperti itu. Ya. Di sini ada anak-anak, setelah kita melihat tempat pembuangan sampah di sekitar sekolah kita tadi di belakang kelas 6, apa tanggapan atau ide kalian dengan sampah tersebut? Upaya apa yang kalian kasih biar tidak terjadi sampah yang membuat waste dari sampah berarti mendaur sampah. Ya. Terus kalian mendaur ulang untuk membuat apa? Mendaur ulang sampah untuk membuat apa? Buat kreasi. Sekarang kita bagi kelompok diskusi. Kelompok 1 Akshilia dari Kalikopan dan sebagai ketua kelompok. Kelompok 2 yaitu Justin, Sharma, Rio, Pia dan Lia dan Rama yang menjadi ketua kelompok 2. Dan kelompok 3 yaitu Ubay, Aidan, Iqbal, Fania dan Linda yang menjadi ketua kelompok yaitu Ubay. Dan kelompok 4 yaitu Ufi, Rafif, Riko, Davin, Aura yang menjadi ketua kelompok Rafif. Ya, tugas kalian di sini berdiskusi sesuai dengan yang sudah Bapak bagikan. Nah, di sini kalian mengisi lembar kerja diskusi dan yang nanti kalian akan mempresentasikan setiap kelompok ke depan kelas. Sesuai dengan instruksi nomor 1 bagian nomor 1. Hasil diskusi sudah selesai, waktu diskusi sudah selesai. Kita melanjutkan pada sesi presentasi pada setiap kelompok. Yang pertama, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan maju ke depan bersama-sama semuanya. Semuanya maju. Nanti semangat kepada yang mempresentasikan. Bahan berbahaya seperti baterai, colokan, enzim, sampah organik mudah terurai, sedangkan sampah anorganik dan ketiga membutuhkan waktu lama untuk masuk. Ada pertanyaan dari kelompok 1? Coba kalau tidak ada, pertanyaan tadi yang dijelaskan dari kelompok 1 tentang apa? Sampah ada jenis-jenisnya. Jenis sampah. Kelompok 4 apa? Jenis sampah, ada yang tahu? Silakan dijawab. Terima kasih untuk hasil presentasi kelompok 1. Kasih tepuk tangan. Silakan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaannya tadi dari resminya wilayah ketiga kita yang bertanggung jawab terhadap sampah hasil diskusi kami yang diamati dampak buruk sampah hasil pengamatan kami menyebabkan pencemaran lingkungan banjir laut serta berdampak buruk pada kesehatan manusia kekurangan terutama disebabkan oleh penumpukan sampah dan pengelolaan yang tidak baik. ada yang ditanyakan? Menjelaskan tentang apa tadi kedua? Dampak buruk sampah. Salah satunya apa dampak buruk sampah? Terima kasih untuk nomor 2 teman-teman. Silakan masuk ke nomor 3 lagi teman. Awas ngenai tangane koncone. Tadi bersama ya bahwa proyek yang akan kita lakukan di dalam P5PA Proyek Pancasila ya. Dan proyek belajar Pancasila Berahmatullahi Alamin kelas 3 ini menggunakan topik gaya bulan dan dengan tema ataupun topik sampah sampah resiko yang dimana kalian nanti manfaatkan sampah itu dengan cara sekarang proses refleksi itu akan membagikan refleksi untuk hari ini dan evaluasi kita dalam mengerjakan proyek. Silakan dilingkari kasih nama dan nomor dikerjakan evaluasi kita. Kita merefleksikan kegiatan proyek P5PPLA ini ya. Apa yang kalian dapatkan tadi dari kita membuat proyek di P5PPLA sampah resiko, kita bisa mendaur ulang sampah. Nah, dari proyek yang kalian kerjakan tadi mendaur ulang sampah dari jenis apa? Organik apa anorganik?
Ya. Kalian membuat pot bunga dari apa? Yang kalian buat ini. Kalian yang menurutku termasuk jenis sampah apa? Organik. Ya. Kalian buat vas bunga dari bahan organik, yaitu galon yang terbuat dari plastik. Ya, seperti itu. Apa saja sih tadi kita merefleksikan dampak buruk kita buang sampah sembarangan? Menyebabkan banjir. Terus apa lagi? Laut tidak sedang. Menyebabkan penyakit. Longsor. Kesan apa nak yang kalian rasakan setelah kalian membuat proyek kelima PTRA sampah refresh itu? Dan akhirnya kalian mengecat bersama, membuat aksi bersama, ya, menanam bunga bersama. Apa yang kalian rasakan? Membuat kalian pengalaman baru ya. Ya, alhamdulillah refleksi sudah selesai. Diharapkan proyek di P5 PRA fase privat kita ini membawa manfaat untuk pembelajaran dan lain. Oke. Semoga pembelajaran proyek ini bermanfaat. Banyak kurangnya kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.